Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salmander Adija Amatillah dengan NPM 2152. Di sini saya mendapatkan kasus BHP yaitu kasus 5. Dengan case sebagai berikut. Ketika sedang menjaga klinik 24 jam, Dr. A menemukan kasus KLL over fracture of tibia dan adanya bone expose. Tanpa pikir panjang, sang dokter melakukan pembidaian pada tulang yang patah. Bagian tulang yang menonjol keluar langsung dia masukkan sambil menjahit lukanya. Pertanyaannya adalah, jika Anda menjadi dokter A, apakah yang Anda lakukan? Pertanyaan yang kedua, berikan alasan dari jawaban Anda. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah ada aspek hukum atau prinsip kedokteran yang berhubungan dengan kasus tersebut? Nah, baik, di slide selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jawaban dari pertanyaan yang pertama, apabila saya menjadi dokter A, saya akan melihat dulu keadaan si pasiennya. Yang pertama, kesadarannya. Nah, apabila si pasiennya sadar, saya akan meminta persetujuan dari pasien, baik tertulis maupun lisan. Kemudian, permintaan persetujuan ini dilakukan setelah pasien telah mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Ini tertera pada Permenkes tahun 2008 pasal 2, yaitu tentang pentingnya mendapatkan persetujuan dari pasien setelah mendapatkan penjelasan pasiennya tentang tindakan yang akan kita lakukan kepadanya. Lalu yang kedua, jika pasiennya tidak sadarkan diri, informed consent diberikan kepada keluarga yang mengantarkan pasien, baik itu pun tertulis ataupun lisan. Kemudian permintaan persetujuan ini dilakukan setelah pasien mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya tindakan yang akan dilakukan. Ini juga sama tertera pada Permenkes tahun 2008 pasal 2. Lalu yang ketiga, jika keadaannya sudah emergensi, misalnya nih, si pasiennya ini sudah terancam jiwanya atau fungsi dari ekstremitasnya terancam, fungsi anatominya. Nah, maka saya akan lakukan pembidaian dengan secepatnya. Nah, kita lihat dulu nih di sini apakah si pasiennya itu dia karena tabrakan kemudian dia tidak sadar dan itu keadaan emergensi, maka itu harus segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Sementara apabila dia sadar, nah kita sebaiknya minta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien tentang apa yang akan kita lakukan terhadap pasien yang mengalami seperti ini. Kemudian jika dia tidak sadar tetapi ada keluarga yang mengantar, nah kita bisa memberikan informed consent ini kepada keluarga yang mengantarnya. Nah, baik. Nah, untuk jawaban yang kedua, alasan dari jawaban saya. Yang pertama, saya akan melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan sesuai dengan sumpah dokter saya. Poin pertama yaitu, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Lalu yang kedua, alasannya adalah saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai dokter sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 51 yang berbunyi, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar operasional dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Nah, di sini mungkin kita lihat dulu nih, pertolongan darurat itu seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau dia tadi keadaannya sudah emergensi, jadi kita harus melakukan pertolongan darurat kepada pasien, kecuali bila ada dokter spesialis yang mungkin lebih tahu tentang ortopedi dan bisa dan mampu melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis dari pasien. Nah, termasuk informed consent itu harus kita lakukan terdahulu kepada pasien supaya pasien lebih mengerti apa tindakan yang akan kita lakukan dan juga menyetujui atau bisa juga pasiennya menolak. Gitu. Lalu, nah, untuk yang ketiga, aspek hukum atau prinsip kedokteran yang berhubungan dengan kasus. Yang pertama, hak dan kewajiban dari pasien. Di sini, hak pasien terlebih dahulu.
Nah, hak pasien pada pasal 52 ayat A mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat 3. Kemudian, hak pasien pasal 52 ayat C mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, di sini dijelaskan bahwa pasien harus mendapatkan dulu penjelasan secara lengkap tentang tindakan yang akan dilakukan dokter kepada pasiennya. Lalu, yang kedua, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, tadi pelayanan yang kita lakukan ini sesuai dengan kebutuhan medis. Misalnya, tadi dalam keadaan emergensi. Jadi kita tidak harus melakukan informed consent terlebih dahulu, langsung saja melakukan tindakan karena berada di keadaan darurat yang dimana di sini nyawa pasien terancam. Nah, baik. Selanjutnya, untuk kewajiban dari pasien. Di sini ada pasal 53 ayat B, yaitu tentang mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Nah, sebaiknya pasien apabila mendapatkan penjelasan tentang tindakan, kemudian baiknya seperti apa, kemudian juga dokter pasti meminimalisir kesakitannya untuk pasien, sebaiknya pasien mematuhi nasihat dan petunjuk dari dokter tentang pengobatan, minum obat, lalu tindakan yang akan dilakukan sebaiknya untuk penyakit ini dia itu harus gimana. Nah, sebaiknya pasien ini mematuhi kepada nasihat-nasihat yang telah dokter berikan. Lalu, pasal 53 ayat C mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Nah, misalnya di pelayanan kesehatannya berlakunya misalnya ada informed consent terlebih dahulu setiap ada yang mau melakukan tindakan. Berarti si pasien harus mematuhi ketentuan yang telah berlaku di tempat itu, gitu. Kecuali kepada keadaan darurat, mungkin rumah sakit juga bisa menteledirnya. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban dari dokter. Yang pertama hak dari dokternya dulu. Nah, di sini pada pasal 50 berbunyi bahwa memberikan pelayanan medis pelayanan medis menurut profesi dan standar dari operasionalnya. Nah, dokter juga harus memberikan pelayanan medis menurut profesinya dan standar dari operasionalnya. Apabila dia tidak mampu dan itu bukan dalam bidangnya, misalnya kalau dokter umum terus ini ada pasiennya dia praktur, mungkin bisa dirujuk ke dokter spesialis ortopedi seperti itu. Kemudian untuk kewajiban dari dokter yaitu di sini juga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan profesi itu, jadi dokter harus memberikan pelayanan sesuai dengan profesi dokter, yaitu untuk mengobati pasien seperti itu. Nah, dan itu juga harus selalu sesuai dengan standar operasional yang berlaku di kedokteran. Lalu untuk kewajiban dari dokter, di sini ada Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 51 yang berbunyi memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, dan melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas yang mampu melakukannya. Nah, di sini jadi kita itu jika ada pertolongan darurat, kita bantu atas dasar kemanusiaan kecuali bila ada dokter spesialis tadi yang bertugas dan mampu melakukannya. Nah, untuk kodeki yang terkait dengan kasus, di sini ada pasal 14, seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atau persetujuan pasien atau keluarga, ia wajib untuk merujuknya kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu, seperti dokter spesialis ortopedi kalau di kasus ini. Lalu untuk pasal 17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. Nah, apabila dokter spesialis tidak ada nih di puskesmas misalnya, nah kita sebagai dokter umum wajib melakukan pertolongan pertama sebagai wujud dari tugas perikemanusiaan tersebut.
Lalu sumpah dokter yang berkaitan dengan kasus ini yaitu poin 1. Yang pertama tadi dijelaskan juga bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, yaitu untuk menolong sesama, membantu, untuk khususnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.